Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi diabetes menggunakan algoritma decision tree. Penjelasan dimulai dari latar belakang dan konsep dasar, kemudian dilanjutkan dengan implementasi dan analisis hasil menggunakan software WK. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang prevalensinya terus meningkat dan dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditangani sejak dini. Dengan berkembangnya data kesehatan, dibutuhkan metode yang mampu mengolah data tersebut untuk membantu proses diagnosis dan pengambilan keputusan. Machine learning, khususnya metode klasifikasi, dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola risiko diabetes berdasarkan data klinis pasien. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari masalah. Tujuannya yaitu adalah yang pertama, kita dapat membangun model klasifikasi diabetes. Yang kedua, kita dapat menentukan atribut yang paling berpengaruh. Yang ketiga, itu kita dapat mengimplementasikan decision tree di WK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep mengenai decision tree. Sebenarnya apa itu decision tree? Oke, decision tree di sini adalah metode klasifikasi yang membentuk struktur pohon keputusan, di mana setiap node merepresentasikan atribut, setiap cabangnya itu menunjukkan kondisi, dan setiap daunnya itu menunjukkan hasil klasifikasi. Pemilihan atribut dilakukan berdasarkan perhitungan entropi dan information gain, yaitu ukuran seberapa besar suatu atribut mampu mengurangi ketidakpastian data. Selanjutnya yaitu adalah algoritma J48, di mana algoritma inilah yang kita gunakan dalam klasifikasi kali ini. Algoritma J48 itu di dalam hitungan manualnya kita kenal dengan C4,5, di mana algoritma ini mampu menangani atribut numerik. Kita dapat menentukan nilai threshold secara otomatis serta melakukan pruning untuk menghindari overfitting. Oleh karena itu, J48 ini cocok digunakan pada dataset diabetes yang seluruh atributnya bersifat numerik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dataset yang kita gunakan, di mana dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan terdiri dari 768 data pasien. Dataset ini memiliki 8 atribut seperti atribut prediktor seperti glukosa, BMI, age, dan blood pressure, serta satu atribut target yaitu outcome. Oke, selanjutnya setelah kita membahas mengenai latar belakang, tujuan, konsep dasarnya, serta kita sudah membahas tentang dataset yang akan kita gunakan di sini, selanjutnya kita akan mengimplementasikan dataset tersebut di dalam software WK, di mana di sini saya sudah membuka software WK yang sudah berisi mengenai dataset diabetes ke dalam sistem. Ini dia tampilannya, di mana pada tab preproses ini kita dapat melihat seluruh atribut beserta distribusi datanya, di mana semua atribut di sini itu bersifat numerik. Di sini itu bersifat numerik, dan atribut outcome-nya juga sebagai yang digunakan sebagai kelas target. Distribusi data ini menunjukkan jumlah pasien non-diabetes lebih banyak dibandingkan pasien diabetesnya. Kita bisa lihat di sini outcome. Oke, ini dia histogramnya. Kita bisa lihat histogramnya. Ada diabetes pedigree function. Kita lihat juga outcome-nya. Oke, setelah itu setelah kita melihat semuanya, selanjutnya itu kita lakukan klasifikasi, di mana kita tekan tab klasifikasi di sini. Oke, kita tekan tab klasifikasi. Kemudian di sini kita pilih choose metode apa yang kita gunakan. Yang selanjutnya kita tekan tentang trees. Kita lihat algoritma yang akan kita gunakan di sini adalah J4,8. Kita tekan. Oke.
Selanjutnya kita pilih supply test set. Kemudian kita tekan set. Di sini kita open file, di mana kita panggil data yang akan kita gunakan. Oke, kita tekan ini. Kemudian data yang akan kita gunakan itu berada di WK uji 1 fixed. Kita tekan. Oke, kemudian kita open. Oke. Oke. Selanjutnya kita klik start. Oke. Ini dia. Di sini WK ini menampilkan informasi bahwa model yang digunakan itu adalah J48 dengan datanya itu berjumlah 768, atributnya berjumlah 9, di mana proses pembangunan model ini berlangsung sangat cepat menggunakan seluruh data sebagai data latih. Selanjutnya kita lihat visualisasi dari trees-nya itu. Tekan ini, kita tekan visualisasi tree. Oke. Ini dia. Kita lihat di sini visualisasi tree-nya. Oke. Oke. Di mana struktur pohon keputusan ini menunjukkan bahwa glukosa itu menjadi node akar atau node utamanya, di mana threshold glukosa yang kurang dari 127 ini dipilih sebagai pemilah utama karena dia ini dapat memisahkan pola diabetes dan non-diabetes secara paling efektif. Di mana pada cabang glukosa kurang dari sama dengan 127 ini, sebagian data diklasifikasikan sebagai tidak diabetes. Di mana kita lihat misalnya BMI. Jika BMI-nya itu kurang dari sama dengan 26,4, hampir seluruh pasien itu berada di kelas tidak diabetes. Namun jika BMI-nya itu lebih dari 26,4, atribut umur itu digunakan sebagai pemisah lanjutan. Oke. Pada subset tertentu, usia menjadi faktor pembeda. Selain itu, atribut di sini kita bisa lihat atribut diabetes pedigree function digunakan untuk memisahkan pasien berdasarkan faktor keturunan, di mana nilai DPF-nya itu yang tinggi menunjukkan kecenderungan diabetes yang lebih besar, di mana kita lihat yaitu adalah nilai node dari diabetes pedigree function itu adalah 0,56. Jika dia lebih dari 0,56, maka dia digunakan untuk memisahkan pasien berdasarkan faktor keturunan. Jadi nilai DPF-nya yang tinggi itu menunjukkan kecenderungan diabetes yang lebih besar. Pada cabang glukosa, di sini kita lihat lagi pada cabang glukosa lebih dari 127, di mana kecenderungan diabetesnya semakin kuat. Namun pasien dengan BMI yang relatif lebih rendah atau kurang dari, di mana di sini nodenya itu adalah 29,9, itu relatif rendah dan usia tertentu masih dapat diklasifikasikan sebagai tidak diabetes. Kita lihat lagi di sini blood pressure. Atribut blood pressure pada cabang yang lebih dalam sebagai pemilah tambahan. Di sini blood pressure ini sebagai pemilah tambahan. Sementara itu atribut seperti skin thickness dan insulin tidak digunakan karena tidak memberikan pengurangan entropi yang signifikan. Kita bisa lihat di sini ukuran pohon dan pruningnya itu, di mana pohon keputusan yang dihasilkan memiliki 20 daun dan 39 node. Di mana proses pruning ini dilakukan agar model tidak terlalu kompleks dan menghindari overfitting. Kita bisa lihat lagi di sini, di mana kita lihat di sini correctly klasifikasi intensnya, di mana model itu kita berhasil klasifikasikan di sini 646 data dengan benar dari 768 data dengan akurasi sebesar 84,1146%.
di mana nilai kappa statistiknya itu kita bisa lihat di sini 0,63. Ini menunjukkan tingkat kesesuaian prediksi cukup kuat. Selanjutnya kita bisa lihat di confusion matrix. Oke, di sini confusion matrixnya terdiri dari 468, 32, 90, 178, di mana confusion matrix ini menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mengenali kelas tidak diabetes, namun masih kurang optimal dalam mengenali kelas diabetes. Hal ini disebabkan oleh distribusi datanya yang tidak seimbang. Oke, jadi berdasarkan hasil analisis, atribut yang paling berpengaruh dalam klasifikasi diabetes adalah glukosa, diikuti oleh BMI dan age. Model J48 ini memberikan akurasi yang cukup baik dan menghasilkan aturan klasifikasi yang mudah dipahami. Baik, di sini demikian penjelasan klasifikasi diabetes menggunakan algoritma decision tree dan BK. Semoga bermanfaat dan terima kasih.